video sebelumnya dikatakan, ketika sedang menggali kuburan, Sujiman mendengar seseorang berkata, "Hentikan, Nak." Sujiman terkejut mendengar suara itu. Siapakah itu? Sujiman mencari sumber suara, dan ia melihat samar-samar ada seseorang yang berdiri di atas salah satu makam. Orang tersebut tidak solid karena Sujiman melihat tubuhnya sedikit transparan. Orang itu adalah seorang lelaki tua berjanggut dan memakai jubah putih. Pandangan matanya sangat teduh. Dengan suara beratnya, lelaki tua itu kembali berkata, "Pulanglah, Nak, sebelum semuanya terlambat. Jangan sia-siakan hidupmu dengan melakukan perbuatan seperti ini. Ingatlah, ada orang yang mencintaimu." Dan setelah mengatakannya, lelaki tua itu pun lenyap seperti asap. Sujiman tersentak kaget. Ia tercenung dengan ucapan lelaki tua itu. Apa maksudnya? Sepertinya ia ingin menghalangi Sujiman untuk meneruskan niatnya dalam mengambil tali pocong tersebut. Dan tiba-tiba Sujiman teringat sosok ibunya yang mungkin pada saat itu masih tertidur di kamarnya. Mengingat ibunya, batin Sujiman seperti tersayat-sayat. Bagaimana bisa ia mengabaikan segala ajaran yang pernah diajarkan ibunya tentang mensyukuri hidup dan menghadapi kerasnya kehidupan dengan tetap berjalan di jalan Allah. Sujiman menampar pipinya sendiri. Ia kesal dengan apa yang telah terjadi. Ia marah dengan kebodohannya yang begitu mudahnya tergoda rayuan setan. Sujiman pun membulatkan tekad. Ia tak boleh begini. Sujiman dengan sisa-sisa tenaganya kembali menimbun makam tersebut dengan tergesa-gesa. Peluh membasahi tubuhnya. Nafasnya pun mulai tersengal. Setelah menimbun makam tersebut, Sujiman menyempatkan diri berdoa untuk si pemilik kuburan dan meminta maaf karena telah merusaknya. Setelahnya, Sujiman pun buru-buru meninggalkan area pemakaman itu untuk segera pulang. Tetapi perjalanan pulang itu tidaklah mudah. Selama mengayuh sepedanya, Sujiman terus mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Sujiman berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikannya. Wajah ibunya membuat Sujiman berhasil mengabaikan gangguan-gangguan tersebut. Setelah mengayuh beberapa menit, sampailah Sujiman di rumah. Ia memarkirkan sepedanya di samping rumah, lalu masuk ke dalam. Suasana rumah masih hening, menandakan jika ibunya masih terlelap. Sujiman melihat jam dinding tua yang digantung di salah satu dinding rumahnya yang terbuat dari bambu.
Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Sujiman menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang bermandikan tanah kuburan. Setelahnya, Sujiman merebahkan tubuhnya di kursi bambu yang ada di ruangan kecil itu. Sujiman merasa sangat letih. Tulang-tulangnya serasa mau rontok. Sujiman masih memikirkan perbuatan gila yang baru saja ia lakukan. Dan tak lama, ia pun terlelap di kursi. Di dalam tidurnya, Sujiman bermimpi bertemu dengan pria tua yang ditemuinya di makam. Pria tua itu berdiri berhadapan dengannya. Senyum bahagia terlihat di wajahnya. "Bagus, Nak, pilihanmu sangat tepat." Sujiman memandang pria tua itu. Pria tua itu membalas tatapan mata Sujiman. Tatapan matanya menenangkan hati. Sujiman berkata dengan suara lirih, "Terima kasih sudah menyelamatkanku, Kek." Kakek tua itu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bukan, Nak, tapi kau sendirilah yang menyelamatkan hidupmu." Sujiman ingin bertanya, siapa kakek itu sebenarnya? Tetapi pria tua itu kembali menghilang begitu saja. Sujiman ingin menghentikannya. Tapi tahu-tahu Sujiman merasakan ada seseorang yang menepuk-nepuk bahunya. "Bangun, Man." Ternyata itu ibunya, Bu Rohani. "Kau bermimpi ya?" "Apa, Bu?" tanya Sujiman sambil mengucek-ngucek matanya. "Tadi ibu dengar kau mengigau, jangan pergi." "Kamu mimpi apa tadi?" tanya ibunya dengan tatapan penuh tanya. Dan Sujiman bisa melihat ada ekspresi cemas di wajah tua ibunya itu. Dan tiba-tiba Sujiman langsung sujud di kaki ibunya. Bu Rohani terkejut dan bertanya ada apa. Kenapa tiba-tiba Sujiman melakukan hal itu? Apakah Sujiman telah melakukan suatu kesalahan besar? Dengan berurai air mata, Sujiman membuat pengakuan bahwa ia nyaris saja melakukan pesugihan tali pocong. Mendengar pengakuan itu, tentu saja Bu Rohani terkejut. "Kau bohong kan, Man?" Bu Rohani bertanya sambil mengguncang-guncangkan bahu Sujiman. Sujiman menggeleng kuat-kuat. "Tidak, Bu, itu semuanya benar." Bu Rohani menutup mulutnya seakan-akan tak percaya dengan pengakuan anak satu-satunya itu. "Bagaimana bisa, Man?" tanya Bu Rohani lagi. Dengan masih berurai air mata, Sujiman menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Dimulai dari rasa frustasinya karena himpitan ekonomi, keinginannya untuk membawa Bu Rohani berobat ke kota, kedatangannya ke rumah Gito yang pada akhirnya mempertemukannya dengan seorang dukun. Sujiman juga menceritakan tentang
bagaimana ia nyaris mengambil tali pocong dari salah satu kuburan. Dan pada akhirnya ada sosok lelaki tua yang mencoba menghentikan dirinya. Sujiman juga mengaku bahwa ia barusan bermimpi bertemu dengan lelaki tua itu lagi. Mungkin itu jin baik, nak. Dia tak ingin kau melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ibu masih tak percaya. Kenapa kau tergoda melakukannya? Sujiman mengaku jika ia merasa bersalah karena tak bisa membahagiakan ibunya. Ia marah dengan dirinya sendiri karena untuk biaya perobatan kaki ibunya saja tak bisa ia dapatkan. Ia merasa tak berguna sebagai seorang anak. Bu Rohani menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, Man. Kau harta yang paling berharga di kehidupan ibu. Melihat kau tumbuh dewasa saja sudah membuat ibu bahagia. Walaupun kita hidup penuh kekurangan. Tapi tak apa, Man. Buat apa kita kelebihan harta? Jika harta tersebut kita dapatkan dari jalan yang tak diridhoi Allah. Ibu mohon, Man, untuk kedepannya jangan kau lakukan lagi. Karena itu akan menyakiti perasaan ibu. Tangis Sujiman kembali pecah. Ia memeluk erat-erat Bu Rohani. Dan Bu Rohani mengelus-ngelus rambut putranya itu. Keesokan harinya, Sujiman kembali mendatangi rumah Gitu. Melihat kedatangan Sujiman, Gitu menyambutnya dengan antusias. Akhirnya, kau datang juga. Bagaimana? Apa kau mendapatkannya? Tanya Gitu dengan nada memburu. Sujiman tersenyum, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat itu, senyum Gitu langsung menghilang dari wajahnya. Apa maksudmu, Man? Apa kau belum mendapatkan tali pocong itu? Sujiman lagi-lagi tersenyum. Ia berkata, tidak toh, dan tidak akan pernah. Aku telah menyadari kesalahan. Dan aku tidak akan bersekutu dengan setan dan sejenisnya. Raut wajah kecewa terlihat di wajah Gitu. Tapi, Man, itu satu-satunya cara supaya kau cepat terlepas dari masalahmu. Apa kau tak ingin hidup bergelimang harta seperti yang aku rasakan saat ini? Sujiman lalu berkata, aku juga pengen toh, tapi aku menyadari akan lebih baik aku hidup berkekurangan. Tetapi aku tidak akan pernah mengkhianati jalan Tuhan. Gitu menatap tak percaya pada temannya itu. Tapi, Man, kau masih muda. Tak mengapa kau berbuat dosa dulu untuk meraih kekayaan. Soal tobat bisa nanti-nanti kau lakukan. Kata Gitu membabi buta, berusaha meyakinkan Sujiman. Toh, apa kau bisa menjamin aku bisa hidup sampai tua? Jangankan esok hari, jika Allah
berkehendak ingin mencabut nyawaku saat ini juga, maka itu akan terjadi. Ini semua tidak ada hubungannya dengan usia seseorang. Yang namanya maut bisa datang kapan saja toh, dan aku tak mau maut itu menjemputku ketika aku masih terikat dengan pesugihan tali pocong itu. Gito menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan sok suci, Man. Kesempatan tak akan datang dua kali. Pertimbangkan kembali keputusanmu, pinta Gito. Sujiman lalu menjawab, justru aku sangat berharap kau mau menghentikan pesugihanmu itu toh, mumpung kau masih hidup, dan segeralah bertobat. Sujiman menepuk-nepuk bahu Gito. Gito terdiam, dan tanpa menunggu jawaban, Sujiman bangkit dari kursinya, meraih sepedanya, lalu pergi meninggalkan Gito yang masih terpaku di tempatnya. Kali ini Sujiman mengayuh sepedanya dengan perasaan ringan, seakan-akan ia telah melepas seluruh beban hidupnya. Sujiman dan Bu Rohani kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Walaupun mereka masih kekurangan, tetapi kali ini Sujiman tidak merasa terbebani lagi. Kali ini dia menjalankannya dengan perasaan lebih ikhlas dari sebelumnya. Dan benar saja, yang namanya rezeki memang tak akan kemana-mana. Tak berapa lama, ada seseorang yang menawari Sujiman sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu adalah menggarap kebun seorang tuan tanah di kampung mereka. Selain menggarap kebun, Sujiman juga ditugaskan menjaga rumah sang tuan tanah yang ada di area perkebunan tersebut. Dan tentu saja Sujiman akan diberi upah tinggi, karena bisa dibilang ia melakukan dua pekerjaan sekaligus, menggarap kebun sekaligus menjaga rumah majikan. Mendapat tawaran itu membuat Sujiman bahagia. Mungkinkah ini jalan untuk memperbaiki kehidupannya? Sehingga ia pun tanpa berpikir panjang menerima tawaran itu. Dan benar saja, perlahan tapi pasti kehidupan Sujiman dan Bu Rohani mulai mengalami perubahan. Kekurangan yang mereka rasakan sedikit demi sedikit mulai menjauh. Betapa bersyukurnya Sujiman. Ia merasa rezeki yang diberikan Allah di jalan yang lurus merupakan nikmat yang luar biasa di hidupnya. Lalu, bagaimana dengan kabar Gito? Sejak kejadian itu, Sujiman tidak pernah bertemu lagi dengannya. Pernah suatu waktu, Sujiman kembali mendatangi rumah Gito. Tetapi setelah berulang kali mengetuk pintu, tidak ada seorang pun yang membukakannya untuknya. Tetapi Sujiman tahu Gito ada di dalam. Sepertinya Gito marah padanya. Tetapi
di dalam hati Sujiman. Walaupun ia tak pernah bertemu lagi dengan Gitu, ia selalu mendoakan semoga temannya itu segera mendapatkan hidayah untuk segera lepas dari pesugihan tali pocong.